Pertandingan seru akan tersaji dalam lanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia saat Arema FC harus melakoni laga tandang yang cukup menantang menghadapi tuan rumah Madura United. Duel panas ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 20.30 WIB, dan diprediksi akan menjadi salah satu laga yang penuh tensi tinggi. Selain faktor rivalitas, kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk mengamankan poin demi memperbaiki posisi di klasemen Liga 1 Indonesia musim ini. Pelatih Arema, Marcos Santos, datang dengan ambisi besar. Setelah berhasil meraih tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir, ia menargetkan kemenangan keempat secara beruntun. Target tersebut tentu bukan hal mudah, mengingat Madura United dikenal cukup kuat saat bermain di kandang sendiri. Namun, kepercayaan diri skuad Singoedan sedang tinggi, terutama dengan performa kolektif tim yang mulai menunjukkan konsistensi. Pertanyaannya sekarang, strategi apa yang akan diterapkan Marcos Santos? Siapa saja pemain yang akan dipercaya mengisi starting 11 untuk meredam agresivitas Madura United? Dalam video ini, kita akan membahas prediksi formasi, taktik permainan, serta peluang kemenangan Arema FC dalam laga penting ini. Jadi pastikan kalian simak sampai habis. Penjaga gawang, Adi Satrio. Untuk sektor penjaga gawang, Arema FC diprediksi akan mempercayakan posisi utama kepada Adi Satrio saat menghadapi Madura United. Kiper berusia 24 tahun tersebut dinilai masih menjadi pilihan terbaik pelatih Marcos Santos berkat performa yang cukup stabil sepanjang musim ini. Dari total 10 pertandingan yang sudah dijalani, Adi Satrio mampu mencatatkan 4 clean sheet, sebuah statistik yang menunjukkan kualitasnya dalam mengawal lini pertahanan Singoedan. Selain refleks yang baik, kepercayaan diri serta kemampuan membaca arah serangan lawan menjadi nilai tambah tersendiri. Kehadirannya di bawah Mistar tentu diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Arema. Bek kanan, Rio Fahmi. Untuk posisi bek kanan, Arema FC diprediksi akan menurunkan Rio Fahmi saat menghadapi Madura United. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini sudah bisa kembali tampil setelah sebelumnya harus absen akibat akumulasi kartu. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Singoedan, apalagi ia merupakan rekrutan anyar pada paruh musim ini yang memiliki potensi besar di sektor pertahanan kanan. Meski baru memainkan satu pertandingan, Rio Fahmi langsung menunjukkan kontribusi positif dengan mencatatkan 1 assist. Pelatih Marcos Santos diyakini akan memanfaatkan kecepatan, agresivitas, serta kemampuan overlap yang dimiliki Rio untuk membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan lini belakang tim. Bek tengah, Hansa Muyama. Untuk posisi bek tengah, Arema FC diprediksi akan mengandalkan sosok berpengalaman Hansa Muyama saat menghadapi Madura United. Pemain berusia 31 tahun tersebut merupakan rekrutan anyar pada paruh musim dan langsung dipercaya mengemban ban kapten tim, menandakan besarnya peran yang ia miliki di skuad Singoedan. Kehadiran Hansamu tidak hanya memperkuat lini pertahanan, tetapi juga membawa kepemimpinan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam laga penting seperti ini. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani bersama Arema, ia bahkan mampu menyumbangkan 1 gol, menunjukkan ancaman saat situasi bola mati. Pelatih Marcos Santos tentu berharap soliditas pertahanan tim semakin meningkat dengan komando Hansamu di jantung pertahanan. Bek tengah, Walison Maya. Untuk mengisi 1 slot bek tengah lainnya, Arema FC diprediksi akan menurunkan pemain asal Brasil, Walison Maya, saat menghadapi Madura United. Bek berusia 34 tahun tersebut merupakan rekrutan anyar pada paruh musim yang langsung mendapatkan kepercayaan tampil sejak laga debutnya melawan Persija di Stadion GBK. Pengalaman bermain yang dimiliki Maya menjadi salah satu alasan pelatih Marcos Santos mempercayakan posisinya di jantung pertahanan. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 2 penampilan bersama Arema musim ini. Kombinasi kekuatan fisik, duel udara yang baik, serta ketenangan dalam mengawal lini belakang diharapkan mampu memperkokoh pertahanan Singoedan dalam laga tandang penting tersebut. Bek kiri, Iksan Lestaluhu. Untuk posisi bek kiri, Arema FC diprediksi akan mengandalkan pemain muda potensial Iksan Lestaluhu saat menghadapi Madura United. Bek berusia 22 tahun tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sepanjang musim ini dan menjadi salah satu opsi utama di sisi kiri pertahanan. Dari total 12 pertandingan yang sudah dijalani, Iksan bahkan mampu mencatatkan 2 gol, sebuah kontribusi yang cukup impresif untuk seorang pemain bertahan. Kemampuan overlap, kecepatan, serta keberanian membantu serangan menjadi nilai tambah yang dimilikinya. Pelatih Marcos Santos tentu berharap performa konsisten Iksan bisa kembali terlihat,
terutama untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan saat Arema menjalani laga tandang yang tidak mudah ini. Gelandang bertahan, Matheus Blade. Untuk sektor gelandang bertahan, Arema FC diprediksi akan menurunkan pemain asal Brasil, Matheus Blade, saat menghadapi Madura United. Gelandang berusia 28 tahun tersebut memang menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim, terutama dalam memutus alur serangan lawan sekaligus membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Sepanjang musim ini, Matheus Blade telah tampil dalam 19 pertandingan dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist, menunjukkan perannya yang cukup stabil di lini tengah. Pelatih Marcos Santos kemungkinan akan kembali mengandalkan kekuatan duel, visi bermain, serta disiplin posisi yang dimilikinya untuk meredam agresivitas lini tengah lawan dalam laga tandang ini. Gelandang tengah, Valdeci. Untuk posisi gelandang tengah, Arema FC diprediksi akan mengandalkan kreativitas Valdeci saat menghadapi Madura United. Pemain asal Brasil berusia 30 tahun tersebut menjadi salah satu motor permainan di lini tengah berkat kemampuannya mengatur tempo, distribusi bola, serta kontribusi dalam serangan. Sepanjang musim ini, Valdeci telah tampil dalam 19 pertandingan dengan torehan 4 gol dan 3 assist, catatan yang menunjukkan peran pentingnya dalam membangun peluang bagi tim. Pelatih Marcos Santos kemungkinan besar akan kembali mempercayakan lini tengah kepadanya untuk menjaga keseimbangan permainan sekaligus memberikan ancaman dari lini kedua dalam laga tandang yang diprediksi berjalan ketat ini. Gelandang serang, Gustavo França. Untuk posisi gelandang serang, Arema FC diprediksi akan menurunkan pemain kreatif asal Brasil, Gustavo França, saat menghadapi Madura United. Pemain berusia 27 tahun tersebut merupakan rekrutan anyar pada paruh musim yang mulai menunjukkan kontribusi positif bagi tim. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, Gustavo França mampu mencatatkan 1 gol dan 1 assist, menandakan potensinya sebagai pengatur serangan Singo Edan. Kemampuan visi bermain, umpan terobosan, serta keberanian melakukan penetrasi menjadi keunggulan yang dimilikinya. Pelatih Marcos Santos tentu berharap perannya di lini depan mampu membantu menciptakan peluang sekaligus membuka ruang bagi para penyerang dalam laga tandang penting ini. Penyerang sayap kanan, Gabriel Silva. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Arema FC diprediksi akan mengandalkan kecepatan dan kreativitas Gabriel Silva saat menghadapi Madura United. Winger asal Brasil berusia 28 tahun tersebut merupakan rekrutan anyar pada paruh musim yang langsung memberikan dampak positif bagi lini serang Singo Edan. Dari 4 pertandingan yang telah dijalani, Gabriel Silva mampu mencatatkan 2 gol dan 1 assist, statistik yang menunjukkan efektivitasnya di sektor sayap. Kemampuan dribble, akselerasi, serta keberanian menusuk ke pertahanan lawan menjadi kekuatan utama yang bisa merepotkan lini belakang Madura United. Pelatih Marcos Santos tentu berharap performa impresifnya bisa kembali berlanjut dalam laga tandang penting ini. Penyerang sayap kiri, Dalberto. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Arema FC diprediksi akan menurunkan pemain andalan mereka, Dalberto, saat menghadapi Madura United. Penyerang asal Brasil berusia 32 tahun tersebut menjadi salah satu tumpuan utama di lini depan berkat ketajamannya sepanjang musim ini. Dari 16 pertandingan yang sudah dijalani, Dalberto berhasil mencetak 10 gol dan menyumbangkan 2 assist, catatan yang menunjukkan kontribusi besarnya bagi produktivitas gol tim. Selain memiliki finishing yang baik, ia juga dikenal kuat dalam duel serta mampu membuka ruang bagi rekan setimnya. Pelatih Marcos Santos tentu berharap ketajamannya kembali menjadi pembeda dalam laga tandang penting ini. Penyerang tengah, João Vinícius. Untuk posisi penyerang tengah, Arema FC diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada striker muda asal Brasil, João Vinícius, saat menghadapi Madura United. Penyerang berusia 21 tahun tersebut merupakan rekrutan anyar pada paruh musim yang langsung menunjukkan potensi besar di lini depan Singo Edan. Meski baru tampil dalam 3 pertandingan, João Vinícius sudah mampu mencetak 2 gol, sebuah catatan yang cukup impresif untuk pemain muda yang masih dalam tahap adaptasi. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, serta naluri mencetak gol menjadi keunggulan yang dimilikinya. Pelatih Marcos Santos tentu berharap ketajamannya kembali muncul dan mampu menjadi ujung tombak berbahaya bagi pertahanan lawan dalam laga penting ini. Secara keseluruhan, laga antara Arema FC dan Madura United diprediksi akan berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua tim memiliki kualitas pemain yang mampu menjadi pembeda, namun Arema datang dengan modal kepercayaan diri tinggi berkat tren positif yang sedang mereka jalani. Target meraih 4 kemenangan beruntun tentu menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Marcos Santos untuk tampil maksimal meski bermain di kandang lawan. Kunci pertandingan kemungkinan akan terletak pada keseimbangan lini tengah serta efektivitas penyelesaian akhir di depan gawang.
Jika Arema mampu menjaga organisasi pertahanan dengan baik sekaligus memaksimalkan peluang yang ada, bukan tidak mungkin mereka membawa pulang poin penuh dari Bangkalan. Namun Madura United jelas bukan lawan yang mudah, apalagi dengan dukungan penuh supporter tuan rumah yang bisa menambah tekanan bagi tim tamu. Menarik untuk ditunggu apakah strategi yang disiapkan Marco Santos benar-benar mampu membawa Singo Eda melanjutkan tren kemenangan. Kita lihat bersama bagaimana jalannya pertandingan nanti. Jangan lupa dukung terus tim favorit kalian dan nantikan analisis lengkapnya hanya di channel ini.